Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ini, Ibu akan menjelaskan perhitungan analisis persamaan dasar akuntansi. Kenapa sih kita perlu belajar persamaan dasar akuntansi? Karena sebelum memasuki ke tahap siklus akuntansi, jurnal umum, dan lain-lainnya, kita perlu paham terlebih dahulu tentang analisis persamaan dasar akuntansi. Karena persamaan dasar akuntansi ini adalah awal dasar dalam menganalisis akuntansi. Jadi, maka dari itu, kalian harus paham banget dalam analisis persamaan dasar akuntansi agar di pertemuan selanjutnya atau di perhitungan selanjutnya bisa mengerti. Oke, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, untuk mengingatkan kembali bahwa rumus persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Dengan kata lain itu disebut aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, atau disebut aktiva, kewajiban ditambah ekuitas itu pasifa. Nah, ini adalah kelompok akun persamaan dasar akuntansi. Ada beberapa kelompok akun, diantaranya ada kelompok harta, kelompok utang, dan kelompok modal. Di kelompok harta ada beberapa akun, diantaranya ada kas, tanah, bangunan, peralatan, perlengkapan piutang usaha, dan wesel tagih. Selanjutnya itu ada kelompok utang atau kewajiban. Nah, ini adalah sebuah kewajiban utang yang harus dibayar. Semua yang berkaitan dengan utang atau kredit itu termasuk ke dalam kelompok hutang. Dan kemudian modal atau ekuitas. Nah, ini investasi dan pendapatan itu sifatnya akan bertambah terhadap modal, dan beban maupun price bersifat akan mengurangi modal. Ingat bahwa ketika menganalisis transaksi, setiap transaksi keuangan yang terjadi akan mempengaruhi minimal 2 jenis akun. Ya, jadi setiap ada transaksi minimal harus ada 2 jenis akun. Tidak boleh hanya satu akun saja, karena itu dapat mempengaruhi di akhir akan tidak balance atau tidak seimbang dari sisi kiri maupun sisi kanan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja lihat contoh transaksi pada persamaan dasar akuntansi dan kita analisis. Nah, ini adalah contoh pertama persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk transaksi pertama yaitu pada tanggal 2 Desember 2019, Nugroho memulai sebuah warung internet dengan nama Siang Malam. Nah, untuk modal awal, Nugroho menyetorkan uang pribadinya sebesar 600 juta ke rekening perusahaan. Nah, pada analisis persamaan dasar akuntansi ini, anggap saja atau bayangkan kalian mau membuka usaha sebuah internet. Nah, Nugroho punya uang pribadinya sebesar 600 juta dan uang tersebut disetorkan ke rekening perusahaan yang akan kalian bangun untuk modal awal. Nah, apabila sudah disetorkan ke rekening perusahaan, berarti uang tersebut sudah milik perusahaan untuk modal awal. Jadi untuk akunnya apa saja? Ya, kas dan modal. Kenapa? Karena Nugroho punya uang pribadinya sebesar 600 juta dan uang tersebut disetorkan ke rekening perusahaan. Jadi uangnya itu sudah masuk ke kasnya perusahaan. Jadi analisisnya itu kas bertambah 600 juta, satunya lagi akun modal. Akun modalnya itu bertambah 600 juta karena Nugroho menyetorkan uangnya untuk modal awal, jadi otomatis modal perusahaan Nugroho akan bertambah juga. Nah, setelah dianalisis seperti ini, kalian tinggal masukkan saja ke dalam tabelnya. Di sini tabel tersebut ada tanggal, harta sama dengan modal, terus keterangan. Yang ini harta sama dengan modal itu adalah rumus dari persamaan dasar akuntansi. Dikarenakan pada transaksi pertama ini hanya ada harta sama dengan modal. Nah, di kelompok harta itu ada kas. Kasnya 600 juta sama dengan
modal. Nah, di sini ada modal Nugroho 600 juta. Dan dikasih keterangannya itu modal awal. Nah, jadi pada transaksi ini dari sisi kiri dan dari sisi kanan itu harus sama, harus balance. Jadi kalian harus ingat bahwa setiap ada transaksi itu harus minimal 2 jenis akun yang mempengaruhi harta maupun modal. Jadi apabila tidak 2 jenis akun berarti itu ada kesalahan atau nanti tidak akan balance di akhirnya. Nah, selanjutnya itu transaksi kedua pada tanggal 5 Desember 2019 bahwa Nugroho membeli perlengkapan secara kredit atau ngutang sebesar 2 juta. Jadi analisisnya itu perlengkapan bertambah 2 juta, utang bertambah 2 juta karena perusahaan membeli perlengkapan. Berarti otomatis perlengkapan tersebut akan bertambah. Akan tetapi pembelian tersebut secara kredit atau utang. Berarti utang perusahaan ke toko 3 saudara itu bertambah karena pembelian perlengkapannya secara kredit atau utang. Nah, setelah dianalisis, kita masukkan saja ke dalam tabel tersebut seperti ini. Di transaksi sebelumnya, di kelompok harta itu hanya ada kas saja. Akan tetapi di transaksi sekarang ada penambahan akun yaitu perlengkapan. Kemudian ada penambahan juga dari sisi kanan yaitu utang. Setelah menambahkan akun tersebut, tinggal masukkan saja nominalnya ke dalam tabel tersebut. Pada transaksi kedua tanggal 5 bulan 12, perlengkapan bertambah 2 juta, utang bertambah 2 juta. Nah, setelah itu kita saldokan dari saldo sebelumnya dengan transaksi yang sekarang. Saldo sebelumnya di kelompok kas ada 600 juta. Akan tetapi di transaksi yang sekarang tidak ada. Saldonya diturunkan saja 600 juta. Kemudian di akun perlengkapan, di saldo transaksi sebelumnya tidak ada. Pada transaksi sekarang ada penambahan perlengkapan yaitu 2 juta. Nah, kita saldokan saja 2 juta. Kemudian ada utang. Di transaksi sebelumnya itu tidak ada utang. Di transaksi sekarang ada penambahan utang yaitu 2 juta. Kita saldokan saja 2 juta. Kemudian ada modal. Nah, di transaksi sebelumnya itu ada penambahan modal 600 juta. Di transaksi sekarang tidak ada. Disaldokan, kita turunkan saja 600 juta. Nah, setelah itu kita jumlahkan di kelompok harta ada 600 juta ditambah 2 juta. Hasilnya itu 602 juta. Kemudian dari sisi kanan itu ada utang dan modal 2 juta ditambah 600 juta. Dan hasilnya 602 juta. Nah, hasil akhirnya itu seimbang atau sama atau bisa dibilang balance dari sisi kiri dan sisi kanan itu. Hasilnya itu sebesar 602 juta rupiah. Nah, jadi apabila tidak balance atau tidak seimbang berarti itu ada kesalahan dari analisisnya atau salah penempatan nominalnya ke dalam akun tersebut sehingga di akhir tidak balance. Transaksi ketiga pada tanggal 8 Desember 2019 dibeli peralatan internet secara tunai seharga 400 juta. Nah, ini kita membeli peralatan internet secara tunai atau kontan sebesar 400 juta. Jadi akunnya itu kas berkurang dan peralatan bertambah. Kenapa? Karena kas kita berkurang 400 juta karena kita membeli secara tunai. Berarti uang kita keluar untuk membeli peralatan tersebut. Jadi kasnya itu berkurang. Kemudian yang bertambah apa? Peralatan. Peralatan bertambah karena kita membeli peralatan. Otomatis harta kita akan bertambah, yaitu peralatan bertambah seharga 400 juta. Nah, setelah itu tinggal masukkan saja ke dalam tabel. Nah, pada transaksi ketiga ada penambahan akun di kelompok harta yaitu peralatan. Nah, apa sih perbedaannya peralatan dan perlengkapan?
Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa perlengkapan itu masa pemanfaatannya atau masa pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Contohnya kertas, spidol, dan lain-lain. Kemudian peralatan. Nah, peralatan itu masa pemanfaatannya lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti komputer, laptop, dan lain-lain. Nah, apabila kalian membeli sebuah laptop atau komputer, nah berarti itu termasuk ke kelompok harta, yaitu peralatan. Nah, setelah itu kita masukkan saja ke dalam tabel pada tanggal 8 bulan 12 bahwa kasnya itu berkurang 400 juta. Nah, untuk ditandai bahwa kas itu berkurang, kita tandakan saja dengan menggunakan tanda kurung yang menandakan bahwa kas itu berkurang. Kemudian masukkan ke peralatan, karena transaksi ke-8 ada penambahan akun yaitu peralatan di kelompok harta. Nah, setelah kita masukkan ke dalam tabel pada transaksi yang ketiga pada tanggal 8 bulan 12, setelah itu kita saldokan saldo awal dengan transaksi yang sekarang. Kita lihat saldo sebelumnya itu ada 600 juta akun kas. Di transaksi yang tanggal 8 itu ada kas 400 juta. Nah, 600 dikurangi 400, jumlah saldo yang sekarang itu 200, karena 600 dikurangi 400 itu 200 juta. Kemudian pelengkapan 2 juta di saldo sebelumnya, akan tetapi di transaksi yang sekarang tidak ada, jadi 2 jutanya diturunkan saja. Kemudian peralatan di saldo sebelumnya tidak ada, dan di transaksi yang sekarang ada 400 juta, diturunkan saja 400 juta. Kemudian di kelompok kewajiban, di saldo sebelumnya ada utang 2 juta. Dikarenakan transaksi yang sekarang tidak ada, diturunkan saja 2 juta. Kemudian modal Nugroho 600 juta. Transaksi yang sekarang tidak ada, diturunkan saja. Nah, ini saldo dari kelompok aset itu ada 200 juta di kas, pelengkapan ada 2 juta, di peralatan ada 400 juta. Nah, kita tambahkan 200 juta ditambah 2 juta ditambah 400 juta. Nah, hasilnya itu 602 juta. Kemudian dari kewajiban ditambah ekuitas atau utang ditambah modal, 2 juta ditambah 600 itu hasilnya 602 juta. Nah, jadi dari sisi kiri dan sisi kanan itu harus balance seperti ini. Apabila tidak balance atau tidak seimbang, berarti ada kesalahan di transaksi sebelumnya atau ada kesalahan dalam penempatan akun tersebut. Selanjutnya itu transaksi keempat. Pada tanggal 10 Desember 2019, warnet siang malam secara menerima pendapatan jasa sebesar 10 juta secara tunai. Nah, untuk akunnya itu apa aja? Ada kas bertambah 10 juta dan pendapatan jasa 10 juta. Kenapa? Karena warnet siang malam itu menerima pendapatan. Nah, pendapatan itu merupakan suatu penghasilan yang bersumber dari aktivitas perusahaan tersebut. Nah, jadi penghasilannya itu akan bertambah ke akun kas perusahaan. Dan kemudian pendapatan itu masuk ke kelompok modal. Karena pendapatan itu bersifat menambah modal. Nah, setelah itu kita masukkan saja ke dalam tabel tersebut. Seperti ini, bahwa transaksi yang keempat pada tanggal 10 bulan 12 di kelompok harta itu ada kas 10 juta. Kenapa 10 juta? Karena warnet siang malam itu menerima pendapatan jasa sebesar 10 juta. Pendapatan itu merupakan suatu penghasilan yang bersumber dari aktivitas perusahaan tersebut. Jadi, penghasilannya tersebut otomatis akan bertambah ke kasnya perusahaan. Nah, kemudian untuk pendapatan itu masuk ke modal, karena pendapatan itu akan mempengaruhi modal tersebut. Nah, jangan lupa untuk dikasih keterangan yang mempengaruhi modal tersebut.
Kemudian seperti biasa kita saldokan dengan saldo yang sebelumnya dengan transaksi yang sekarang. Dan kita saldokan yang akun kas 200 juta ditambah 10 juta, saldonya itu 210 juta. Kemudian di akun perlengkapan, di saldo sebelumnya ada 2 juta dan di transaksi yang sekarang tidak ada, diturunkan saja 2 juta. Kemudian ada akun peralatan, di saldo sebelumnya ada 400, di transaksi yang sekarang tidak ada, diturunkan 400 juta. Kemudian di kewajiban ada utang, di saldo sebelumnya ada 2 juta, di transaksi yang sekarang tidak ada, diturunkan saja 2 juta. Kemudian ada modal. Nah, di saldo sebelumnya ada modal 600 juta, yaitu modal awalnya Nugroho. Nah, di transaksi yang sekarang ada 10 juta, yaitu dari pendapatan jasa. Kita jumlahkan 600 juta ditambah 10 juta, disaldokan 610 juta. Jadi di kelompok harta itu ada 200, di kas 210 juta, di perlengkapan ada 2 juta, di peralatan ada 400 juta. Jadi tinggal kita jumlahkan saja 210 ditambah 2 juta ditambah 400 sama dengan hasilnya itu 612 juta. Kemudian dari sisi kanan yaitu kewajiban ditambah modal. Di kewajiban itu di bagian utangnya ada 2 juta, kemudian ditambah modal 610 juta, hasilnya 612 juta. Nah, berarti dari sisi kiri dan sisi kanan itu sudah balance sebesar 612 juta. Transaksi yang kelima, pada tanggal 11 Desember 2019 dibayar gaji pegawai sebesar 3.500.000. Untuk akunnya itu adalah kas berkurang 3.500.000 dan beban gaji berkurang 3.500.000. Kemudian seperti biasa kita masukkan ke dalam tabel tersebut. Pada transaksi tanggal 11 bulan 12, kasnya itu berkurang, ditandai kurung 3.500.000 karena pihak perusahaan membayar gaji pegawainya sebesar 3.500.000, otomatis kasnya berkurang. Kemudian beban gaji berkurang 3.500.000, dimasukkan ke kelompok modal karena sebelumnya sudah dijelaskan bahwa beban itu sifatnya akan mengurangi modal. Karena untuk membayar beban gaji, otomatis beban gaji tersebut akan mengurangi modal. Seperti biasa, kita jumlahkan saldonya dari saldo sebelumnya dengan transaksi yang sekarang. Di transaksi tanggal 11 bulan 12, di kelompok harta ada kas saldo sebelumnya itu 210 juta dikurangi 3.500.000 rupiah. Saldonya itu 206.500.000 rupiah. Kemudian di perlengkapan, di saldo sebelumnya ada 2 juta, di transaksi yang sekarang tidak ada, diturunkan saja 2 juta. Kemudian ada peralatan, di saldo sebelumnya ada 400 juta, di transaksi yang sekarang tidak ada, kita saldokan saja 400 juta. Kewajiban itu ada utang, di saldo sebelumnya ada 2 juta, di transaksi yang sekarang tidak ada, saldonya itu turunkan saja 2 juta. Kemudian modal, di saldo sebelumnya ada 610 juta, di transaksi yang sekarang ada 3.500.000 rupiah karena ada beban yang mengurangi modal. Nah, setelah itu kita saldokan saja di kelompok harta, yaitu ada 206.500.000 rupiah ditambah 2 juta ditambah 400 juta, hasilnya itu 608.500.000 rupiah. Kemudian di kelompok kewajiban dan modal ada 2 juta ditambah 606.500.000 rupiah, hasilnya itu 608.500.000 rupiah. Dan hasilnya itu balance dari sisi kiri dan sisi kanan.
Nah, di transaksi selanjutnya itu pada tanggal 12 Desember 2019 dibayar utang sebesar 1 juta. Nah, untuk akunnya itu kasnya berkurang 1 juta dan utangnya itu berkurang 1 juta. Kita masukkan saja ke dalam tabel transaksi tanggal 12 bulan 12 di kelompok harta ada pengurangan kas 1 juta, kemudian utangnya itu berkurang, dimasukkan ke kelompok kewajiban. Karena utang tersebut sudah dibayar, jadi otomatis utangnya akan berkurang. Akan tetapi kasnya berkurang karena kas kita mengeluarkan untuk membayar utang tersebut. Nah, setelah itu seperti biasa kita saldokan saldo sebelumnya dengan transaksi yang sekarang. Bahwa di kelompok aset ada kas saldo sebelumnya itu ada Rp206.500.000, di transaksi sekarang ada pengurangan kas 1 juta. Rp206.500.000 dikurangi 1 juta, saldonya itu Rp205.500.000. Kemudian di perlengkapan di saldo sebelumnya ada 2 juta, di transaksi yang sekarang tidak ada, disaldokan saja 2 juta. Kemudian ada peralatan, di saldo sebelumnya ada 400 juta, di transaksi yang sekarang tidak ada, disaldokan saja 400 juta. Kemudian ada utang, di saldo sebelumnya itu ada 2 juta, di transaksi yang sekarang ada pengurangan utang sebesar 1 juta. Jadi saldonya itu 1 juta. Kemudian modal, di saldo sebelumnya itu ada Rp606.500.000, di transaksi yang sekarang tidak ada, disaldokan saja Rp606.500.000. Nah, setelah itu kita jumlahkan di kelompok harta ada Rp205.500.000 ditambah 2 juta ditambah 400 juta, hasilnya itu Rp607.500.000. Dan kemudian di kelompok kewajiban dan modal itu ada 1 juta ditambah 606.500.000, hasilnya itu Rp607.500.000 dan hasilnya tetap balance atau seimbang. Nah, kemudian di transaksi selanjutnya itu pada tanggal 15 Desember 2019 Nugroho mengambil uang tunai dari perusahaan untuk keperluan pribadinya sejumlah 3 juta rupiah. Nah, untuk akunnya yaitu kas berkurang 3 juta dan Prime berkurang 3 juta. Nah, pada transaksi sekarang bahwa kas berkurang 3 juta karena Nugroho mengambil uang tunai dari perusahaan sehingga uang kas dari perusahaan akan berkurang. Kemudian Prime berkurang karena Nugroho mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya, itu disebut Prime karena Prime akan mengurangi modal perusahaan tersebut. Nah, setelah itu kita masukkan saja ke dalam tabel. Pada tanggal 15 bulan 12 kasnya itu berkurang 3 juta dan Prime itu masuk ke kelompok modal berkurang 3 juta. Nah, jangan lupa dikasih keterangan setiap yang mempengaruhi modal tersebut. Nah, setelah itu seperti biasa kita saldokan dari saldo sebelumnya dengan transaksi yang sekarang. Di kelompok harta di akun kasnya itu di saldo sebelumnya ada Rp205.500.000 dan di transaksi sekarang ada pengurangan kas sebesar Rp3.000.000 dan disaldokan sebesar Rp202.500.000. Kemudian perlengkapan di saldo sebelumnya ada 2 juta, di transaksi sekarang tidak ada, disaldokan saja 2 juta. Kemudian peralatan di saldo sebelumnya ada 400 juta, di transaksi sekarang tidak ada, disaldokan saja 400 juta. Kemudian di kewajiban atau utang di saldo sebelumnya ada 1 juta, di transaksi sekarang tidak ada, disaldokan saja 1 juta. Kemudian
modal. Di saldo sebelumnya ada Rp606.500.000 dan di transaksi sekarang ada pengurangan modal yaitu 3 juta karena pengambilan keperluan pribadi yaitu Prime. Kemudian disaldokan Rp603.500.000. Kemudian kita jumlahkan dari kelompok aset itu ada Rp202.500.000 ditambah 2 juta ditambah 400, hasilnya itu Rp604.500.000. Kemudian di kelompok kewajiban atau utang ditambah modal itu ada 1 juta ditambah Rp603.500.000, hasilnya itu Rp404.500.000 dan hasil akhirnya itu tetap sama atau balance sebesar Rp604.500.000. Nah, kita sudah selesai menganalisis semua dari 7 transaksi tersebut. Untuk tampilan tabelnya dari keseluruhan analisis akan seperti ini. Nah, untuk memudahkan kalian harus menganalisis terlebih dahulu seperti ini. Jadi jangan dulu dimasukkan ke dalam tabel karena belum tahu akun-akun apa saja yang harus dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Nah, apabila kalian sudah menganalisis semua transaksi tersebut, tinggal kalian buat tabelnya seperti ini. Dan apa aja akun-akun tersebut yang sudah kalian analisis. Misalnya, 7 transaksi yang sudah kalian analisis ini ada akun-akun yang mempengaruhinya, yaitu ada akun kas, perlengkapan, peralatan, utang, dan modal. Apabila ada penambahan akun yang lainnya, tinggal kalian tambahkan saja akun tersebut sesuai dengan kelompok akunnya. Dan jangan lupa di akhir harus balance atau seimbang dari sisi kiri maupun sisi kanan itu harus balance. Nah, apabila tidak balance, berarti ada kesalahan dalam perhitungannya atau menganalisisnya atau juga karena salah menempatkan akun tersebut. Jadi harus diperiksa ulang sampai balance. Untuk mengingatkan bahwa setiap transaksi harus minimal 2 jenis akun, bisa 3 atau 4, asalkan jumlah akhirnya harus balance. Nah, dicukupkan saja untuk video kali ini tentang persamaan dasar akuntansi. Semoga kalian bisa paham atau mengerti tentang persamaan dasar akuntansi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.